Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Ripka Lestari Lasya dari kelas 11 IPA. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang demokrasi. Sebelum membahas lebih jauh apa itu demokrasi, saya akan menjelaskan tentang definisi dari demokrasi itu. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Lalu kenapa sih demokrasi itu sangat penting bagi suatu negara? Karena demokrasi berfungsi untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih. Sistem demokrasi bisa menghindari tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara. Lalu saya menjelaskan sejarah periodisasi demokrasi di Indonesia. Sejarah periodisasi demokrasi Indonesia itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah demokrasi masa revolusi kemerdekaan yang dibentuk pada tahun 1945 sampai 1949. Demokrasi ini merupakan demokrasi yang baru sehingga implementasi terbatas. Elemen-elemen yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Pada masa itu, pemerintahan masih disibukkan untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Lalu, demokrasi yang kedua adalah demokrasi liberal. Demokrasi liberal terbentuk pada tahun 1949 sampai 1959. Demokrasi ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara merdeka. Namun, demokrasi liberal ini tidak berjalan dengan baik. Kehidupan politik dan pemerintahan pada masa itu tidak stabil. Akibatnya, program-program yang dibuat pemerintahan tidak bisa dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Akhirnya, demokrasi ini berakhir secara yuridis pada 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang 1945. Demokrasi yang ketiga adalah demokrasi terpimpin. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno memberikan amanat kepada konstituante tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin. Ada 5 pokok demokrasi terpimpin, di antaranya yang pertama, demokrasi terpimpin bukanlah diktator. Yang kedua, demokrasi terpimpin cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, demokrasi terpimpin berarti demokrasi di segala persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan, meliputi politik, sosial, dan ekonomi. Inti daripada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan yang terakhir adalah pada demokrasi terpimpin, oposisi diharuskan dapat melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun. Kalau dilihat dari beberapa poin yang sudah saya sebutkan, demokrasi terpimpin tidaklah bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Akan tetapi, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, sehingga demokrasi terpimpin seringkali menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan juga budaya bangsa. Lalu yang ketiga adalah demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Demokrasi Pancasila lahir atas berbagai bentuk permasalahan yang dialami bangsa Indonesia selama berlakunya demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Hal paling penting dalam demokrasi Pancasila adalah nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah, rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan mewujudkan keadilan sosial. Namun, dalam praktiknya, demokrasi Pancasila pada masa Orde ini banyak menyimpang dari prinsip demokrasi Pancasila itu sendiri. Dan yang terakhir adalah demokrasi reformasi. Demokrasi ini terbentuk pada tahun 1998 dan sampai sekarang. Perbedaan demokrasi Pancasila pada era reformasi dengan era Orde Baru terletak pada aturan pelaksanaannya. Kalau kita lihat pada peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaannya, banyak perubahan yang terjadi. Kebanyakan perubahan itu terletak pada perbaikan kebijakan yang dirasa kurang sejalan dengan konsep demokrasi. Beberapa perubahannya itu seperti pemilihan umum yang lebih demokratis, lembaga demokrasi lebih berfungsi, lalu mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis,
seperti halnya peraturan-peraturan yang dijalankan serta hukum. Lalu memaknai demokrasi Pancasila sebagai nilai-nilai budaya politik yang memengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. Dan juga partai-partai politik kini lebih dapat mandiri. Dari kelima, demokrasi yang sudah saya jelaskan, yang menurut saya demokrasi yang lebih baik itu adalah demokrasi reformasi. Mengapa? Karena ketika Habibie menjabat menjadi presiden di negara Indonesia, Habibie menghapus berbagai kekangan demokrasi yang berlaku di era Soeharto. Lalu diberikan ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Dari hal itu, saya dapat menyimpulkan bahwa demokrasi yang lebih baik adalah demokrasi reformasi. Ada pula prinsip yang terdapat dalam lingkungan saya adalah yang pertama, bersama-sama menjaga kedamaian masyarakat, yang kedua, pemilihan organisasi masyarakat melalui musyawarah, yang ketiga, berusaha mengatasi masalah yang timbul dengan pemikiran yang jernih, yang keempat, mengikuti kegiatan yang diadakan oleh desa, lalu yang kelima, menjalankan setiap aturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab, dan yang terakhir adalah menghargai dan menghormati setiap perbedaan. Lalu bentuk demokrasi sebagai pelajar yaitu kita dalam lingkungan keluarga, yaitu menghargai keputusan yang sudah disepakati keluarga, menghormati orang tua tanpa pamrih, saling menyayangi antar saudara, melakukan setiap kewajiban di rumah, menjaga komunikasi antar anggota keluarga dengan baik. Lalu sebagai pelajar dalam lingkungan sekolah, yaitu bersikap adil dan tidak membeda-bedakan teman, menghormati guru dan staf sekolah, menjaga komunikasi yang baik dengan semua komunitas sekolah, lalu ikut melaksanakan upacara bendera dengan tertib dan hikmat, ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Dan yang terakhir adalah dalam lingkungan masyarakat, yaitu bersatu menjaga perdamaian, memilih pengurus-pengurus desa dengan bermusyawarah dengan adil dan jujur, mengikuti setiap kegiatan yang sudah ditetapkan desa, tidak melakukan diskriminasi antar warga, menyampaikan pendapat dengan baik. Demikianlah presentasi yang dapat saya jelaskan, biarlah presentasi dalam video ini dapat menambah wawasan kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.